Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, ringan amatiran ala gue. Baru aja selesai pertandingan antara Chelsea melawan Leicester. Chelsea menang 2-1 ya. Tapi sebelumnya ada pertandingan antara Manchester United melawan Fulham yang berkesudahan dengan 1-1 ya. Gue mau bikin review tentang dua pertandingan ini ya, ringan amatiran ala gue. Pertama Manchester United dulu ya. Ya, Manchester United ini tampil dengan formasi terkuat menurut gue ya. Sesuai dengan yang gue prediksi, untuk penjaga gawang Dean Henderson ini diparkir dulu, ditempati oleh David De Gea. Luke Shaw main, lalu Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka. Nah, partnernya ini ternyata diganti sekarang dengan Axel Tuanzebe ya. Lalu untuk duet gelandang bertahan ini, untuk gelandang tengah, Fred dan Scott McTominay ini di luar dugaan gue ya, karena kan sebelumnya ini ketika melawan Liverpool ini benar-benar bapuk ya dua pemain ini, dan ternyata sama Ole Gunnar masih dikasih kesempatan lagi ya. Gelandang serang menurut gue ini yang terkuat ya, Pogba, Bruno Fernandes, dan sesuai dengan perkiraan gue juga yang dimainkan Mason Greenwood ya. Cuman striker ini yang tadi gue prediksi, siapa ya, Marcus Rashford yang main, ternyata dikasih ke Edinson Cavani dulu ya. Sementara Fulham ini yang biasanya bermain dengan 3 back, dia ini bermain dengan 4 back ya. Dan ya, mereka ini cenderung bermain dengan 4-4-2 atau bahkan 4-2-2-2 ya, ini menurut catatan gue. Anyway, di babak pertama ini 15 menit awal itu ya Manchester United ini sangat dominan ya. Banyak serangan itu mengalir dengan enak, mengalir dengan cepat, tempo juga tinggi, tapi juga bola tuh mengalir dengan enak ya, dari belakang ke tengah dan juga ke depan ya. Tapi sayangnya dari depan ini belum ada shot on target ya, kurang lebih selama 15 menit awal. Nah, setelahnya itu Edinson Cavani bikin gol, ternyata asisnya dari David De Gea ya, bukan dari Bruno Fernandes nih kalau menurut catatan. Ya menurut gue proses golnya cukup cantik ya. Jadi dari David De Gea sebenarnya tuh harusnya ada kena bola flick gitu ya dari Bruno Fernandes, tapi ternyata tidak kena dan bola langsung ke Edinson Cavani, karena perhatian pemain Fulham ini belum, tidak fokus ya ke Edinson Cavani, tapi lebih ke pergerakan bola tanpa melihat pergerakan dari Edinson Cavani. Dan Edinson Cavani juga dengan sangat cerdik menendang dengan lob ya, bolanya itu dari berapa itu, masuki sepertiga akhir dari daerahnya, atau seperempat akhir dari daerah Fulham ya, dan bola mengalir deras 1-0. Dan setelah 1-0 ini ya, serangan tuh juga masih terus dilancarkan oleh Manchester United ya. Ball possession ini mutlak milik Manchester United. Serangan juga menurut gue lebih variatif ya, karena pemain yang membantu serangan ini ganti-ganti ya. Fred kadang masuk juga, McTominay juga ya. Bahkan seorang Axel Tuanzebe pun juga ikut masuk ke dalam ya. Catatan gua ini sampai menit ke 30-an, karena Manchester United ini seperti mentok ya. Dia mengalir terus penyerangan, tapi seperti biasa ya, ketika masuk sepertiga akhir ini agak sedikit terisolir gitu ya. Shotnya tidak begitu banyak, dan sering terpatahkan serangannya ya. Dan ya, memasuki menit ke-30-an ini kan Fulham pelan-pelan mulai membangun serangan ya. Tapi itu tadi sama juga, ketika masuk sepertiga akhir sering sekali gagal serangannya, karena mampu dihalau oleh pemain Manchester United. Ditambah lagi end passing dari pemain Fulham ini tidak bagus ya di babak pertama, di memasuki menit ke-30-an. Di menit ke-37 itu hampir saja ya seorang Cavaleiro itu hampir saja mencetak gol, karena ada umpan terobosan ya yang cukup cepat, dan dia mengandalkan speed, dan seorang Victor Lindelof ini gagal menghalau ya. Dia gagal mengimbangi speed dari seorang Ivan Cavaleiro ini, dan untung saja terburu-buru si Ivan Cavaleiro ini melakukan shoot ya, dan shootnya mampu ditangkap dengan baik oleh David De Gea. Tapi menurut gue pada saat itu gue langsung berpikir ini sangat bahaya ya, karena Fulham ini cenderung ketika masuk ke sepertiga itu mereka berusaha untuk menaikkan tempo, artinya mereka berusaha untuk bermain dengan speed. Dan ya, Victor Lindelof ini menurut gue sering keteteran ya untuk menghadapi pemain-pemain dengan tipikal bermain dengan kecepatan, katakannya seperti itu ya. Sementara Manchester United sendiri pun juga kesulitan masuk sepertiga akhir dari Fulham ini, karena selain end passing yang mulai jelek ya,
juga sering salah atau ya salah passing, salah penempatan, gagal umpan lah katakanlah. Dan ini yang membungkus babak pertama ya. Statistik babak pertama ini ya Manchester United memang unggul secara ball possession ya. Shots on goal dari 6, 3-nya on target, tidak ada big chance ya. Sementara Fulham walaupun 2 shots, dua-duanya on target dan memiliki 1 big chances dari seorang Ivan Cavaleiro ya. Memasuki babak kedua ini ya Manchester United langsung ambil serangan, langsung meringsek menyerang, tempo langsung tinggi, agresif juga cukup tinggi. Cuman ya itu tadi ya, selalu mentok ya di sepertiga akhir katakanlah ya dari Fulham. Di samping itu juga banyak shoot yang dilakukan itu gagal ya. Tercatat nih total 7 shot on goal, hanya 3 yang on target ya. Dan ya puncaknya di menit ke-60 ini nyaris juga 1-0. Lookman ini gagal ditutup oleh Fred. Untung David De Gea ini mampu melakukan penyelamatan ya. Dan menurut gue tuh benar-benar agak sport jantung ya. Karena praktis Fulham ini mereka menunggu di belakang dengan rapat, tapi mereka ketika melakukan serangan mereka melakukan dengan cepat, dan ini ternyata cukup membuat Manchester United lini belakangnya ini kewalahan ya, kesulitan. Di samping juga itu ya, serangan-serangan balik dari Fulham ini gagal diantisipasi dimulai dari lini tengah, karena menurut gue itu tadi ya Fred dan McTominay ini terlalu sering lah maju ke depan, sehingga ya itu tadi yang menutup di tengah ini cukup jarang lah katakanlah ya. Dan ya itu tadi akhirnya di menit ke berapa tadi itu diganti ya di menit ke-67 diganti seorang Scott McTominay dengan Marcus Rashford, dan Paul Pogba ini ditarik lagi ya ke tengah di posisi MC, sementara Marcus Rashford ini mengisi sayap kiri ya. Ini menurut gua sekaligus seperti memberikan peran baru ya. Jadi Pogba ini lebih dikasih ke MC, sementara Fred ini lebih ditanam agak sedikit ke belakang. Maksudnya adalah itu tadi ya, supaya lebih disiplin, supaya tidak ikut-ikut maju ke depan katakanlah ya. Cuman ya itu tadi ya, di menit ke berapa tuh akhirnya, menit ke 76 seorang Joe Bryan ini mencetak gol ya, yang tadinya ya gua pikir itu VAR, offside, ternyata tidak ya. Dan menurut gua ya kalau dilihat dari skema ini terlihat sekali buruk koordinasi pertahanan dari Manchester United ya. Tidak bisa dipungkiri ini karena faktor absennya seorang Harry Maguire ya, sehingga ya itu tadi ya, pemain bisa ya diawali dari serangan di sisi kiri lalu memberikan crossing, dan itu tadi ya ada kesalahpahaman sih kalau menurut gue, salah koordinasi ya yang tidak bagus, ringan amatiran ala gue, sehingga seorang siapa nih tadi Joe Bryan ini mampu menyamakan kedudukan ya, menyambut umpan silang. Dan ini juga akibat dari itu tadi ya, walaupun Manchester United ini dominan, tapi karena serangannya ini selalu patah, banyaknya shoot ke gawang, tapi itu tadi ya tidak tepat lah katakanlah ya. Di samping juga ya beberapa yang mampu diselamatin oleh penjaga gawang, dan lebih banyak lagi yang mampu diblok oleh pemain Fulham ya. Maksud gua adalah ya karena tidak berhasil mencetak gol, maka dihukum oleh Fulham ya ini tadi ya, akhirnya dengan serangan balik, koordinasi tidak baik, 1-1. Setelahnya nih tempo naik ya, Manchester United memasukkan Amad Diallo, dan terakhir memasukkan Donny van de Beek juga. Dan ya tetap tidak ada gol yang tercipta ya, karena serangannya pun juga menurut gue tidak tajam-tajam banget ya. Dan menurut gue ya kesimpulannya ini bahkan rating tim ini, dua tim ini Manchester United kalah ya dibandingkan dengan Fulham. Fulham ini di source yang gue ambil dari internet ini memiliki nilai yang lebih tinggi lah katakanlah dari permainan Manchester United. Dan gue setuju ya, terutama di babak kedua di mana Fulham ini pelan-pelan berhasil mengambil alih ya. Dilihat dari possessionnya, Manchester United tidak lagi sedominan babak pertama ya, bahkan mampu diimbangi ini 49% berbanding dengan 51%. Imbang lah katakanlah ya. Dan menurut gue again ini merupakan catatan di squad Manchester United yang terbaik, yang terkuat. Jika nanti di final yang menghadapi Villarreal akan menampilkan seperti ini, harusnya lebih, ya gue harapin lah ya, harus bisa lebih klinikal, harus bisa lebih tajam ya. Karena ya peluang itu kan tidak selalu datang banyak gitu lah. Seperti tadi ya, di babak pertama kita menguasai banyak peluang, banyak momentum, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan ketika masuk babak kedua, kita pun juga tidak mampu memanfaatkan. Dan ya itu tadi ya, serangan balik dari lawan
ketika ya itu tadi mampu membunuh 1-1 dan beruntung ya tidak ada momentum lagi bagi Fulham, karena Fulham juga tetap agresif terutama ketika mereka melakukan serangan balik ya. 1-1 hasil yang menurut gua ya tentu saja tidak puas ya gua secara pribadi sih, karena berharap Manchester United mampu memetik kemenangan ya. Bahkan kalau kita ngelihat dari hasil ini kan Manchester United ini selalu kebobolan ya di banyak pertandingan. Ini sudah dalam catatan gua ini ada 6 pertandingan beruntun Manchester United tidak lagi clean sheet ya, setelah sebelumnya ini ya cukup rapat pertahanan, cukup bagus. Dan again ini tidak bisa dipungkiri karena absennya seorang Harry Maguire. Sekarang kita tahu bagaimana peran, bagaimana sentralnya, bagaimana vitalnya seorang Harry Maguire untuk lini belakang Manchester United ya. Oke, sebelum kita ngeliat ke klasemen, gue ingin bahas sedikit soal masalah Chelsea yang menang balas dendam lawan Leicester 2-1 ya. Ini kan sesuai dengan yang gue prediksi ya di video gue sebelumnya tentang gue prediksi peluang ya untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Di situ gue bilang kalau Chelsea ini akan menang balas dendam melawan Leicester, dan ini yang terjadi ya. Kalau gue ngelihat sekilas ya, tadi gue ngelihat ya tidak seintens Manchester United, tapi ya gue lihat pertandingannya babak pertama ini menurut gue mutlak ya Chelsea ini memiliki ball possession yang sangat banyak sekali, sangat-sangat menguasai pertandingan ya. 11 total shots, 3 on target seperti biasa. Chelsea seperti yang gue bahas juga sering menguasai pertandingan, tapi itu tadi ya killing the game-nya itu kurang, karena itu tadi pemain depannya menurut gue masih kurang tajam ya. Cuman ya Chelsea babak pertama intinya benar-benar sangat menguasai pertandingan. Ada gol yang di cancel ya dari seorang Timo Werner. Sempat ada pergantian juga, Mateo Kovacic menggantikan Kante ya. Dan ya memasuki babak kedua, gue pada saat babak pertama sih gue berpikir ini hanya tinggal nunggu waktu ya, sepertinya Chelsea ini mencetak gol. Dan ketika memasuki babak kedua ini di menit ke-47, 2 menit setelah babak kedua dimulai ya, seorang Antonio Rudiger mampu memecahkan kebuntuan 1-0. Setelahnya ini kan ya terjadi seperti kayak jual beli ya, karena Leicester mau nggak mau mereka harus keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan, untuk ya menjaga asa untuk bisa meraih tiket Liga Champions. Cuman yang terjadi justru ada penalti di menit ke-65 ya, itu ada pelanggaran terhadap Timo Werner, dan ya Jorginho menyamakan 2-1. Dan setelahnya ini Leicester lebih banyak menguasai pertandingan ya, artinya menguasai possession, berusaha untuk menyerang, dan beberapa serangannya berbahaya menurut gue. Dan akibatnya di menit ke-76 ini dengan pressing yang terus dilakukan oleh Leicester terutama di daerah Chelsea ya, akhirnya berbuah melakukan kesalahan pemain belakang Chelsea dan mampu dimanfaatkan oleh Kelechi Iheanacho ya, mendapatkan assist dari Didi. Setelahnya ini makin lagi keluar, sempat tadi ada keributan bahkan ya, karena memang tensinya ini tinggi ya. Tensi tinggi menurut gue karena ada 2 hal. Nomor 1 adalah ya tidak bisa dipungkirin ya, mereka sudah bertemu di final Piala FA, jadi sepertinya ada dendam yang terbawa ke pertandingan, dan juga ya untuk mendapatkan Liga Champions di mana posisi mereka ini kan berhimpitan dan bersaing sangat ketat ya. Anyway, Chelsea berhasil menang 2-1. Dan kalau kita ngelihat sekarang ke papan klasemen ya, ini Manchester City kalah by the way 3-2 dengan Brighton. Gue ngelihat sekilas juga itu merupakan kejutan ya, karena skuad yang ditampilkan oleh Manchester City gue nggak setuju sih ya kalau dibilang itu skuad lapis 2 karena ya banyak pemain inti bermain di sana ya. Anyway, itu kekalahan ke-6 bagi Manchester City musim ini. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Leicester masing-masing sudah menyelesaikan 37 pertandingan. Manchester City sekarang berada di peringkat pertama 83, berbeda 12 poin dengan Manchester United di posisi 2 dengan 71, Chelsea 67, Leicester 66. Artinya apa? Artinya dengan hasil seri tadi Manchester United ini mengamankan lah ya posisi kedua, dan ya apapun hasil melawan Wolves ini tidak akan berpengaruh lagi bagi posisi Manchester United yang tetap akan finish sebagai runner up musim ini ya. Progres dari musim lalu yang
finish di posisi ketiga. Sementara untuk Chelsea, kalau gua pikir sih ini memang masih ketat ya. Chelsea, Leicester, Liverpool. Liverpool kemarin menang dramatis melawan West Bromwich Albion. Ada di posisi kelima dengan nilai 63, tapi masih menyimpan 36, sudah melakukan 36, artinya menyimpan 2 pertandingan lagi. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Chelsea ini kalau tidak salah pertandingan terakhir akan menghadapi Aston Villa. Feeling gua sini Chelsea akan menang. Leicester akan bermain kandang melawan Tottenham Hotspur. Feeling gua ini juga akan menang. Sementara Liverpool baru akan bertanding besok ya, melawan Burnley, dan menurut gue ini akan menarik lah ya untuk disaksikan ya, karena again Liverpool ini masih up and down kalau gue pikir ya. Menang besar melawan Manchester United, tapi kemarin ketika melawan West Bromwich Albion cukup kesulitan lah katakanlah ya. Gue iseng-iseng melihat pertandingan terakhir ketika melawan Burnley itu berakhir dengan 0-1 ya, kemenangan Burnley di Anfield. Sebelumnya pun juga Liverpool tidak berhasil menang. Jadi di 2 pertandingan sebelum ini melawan Burnley, Liverpool tidak berhasil menang, dan menurut gue besok akan cukup seru lah katakanlah ya. Sekian kurang lebih. Sementara Chelsea sih, bahas sedikit. Sementara Chelsea sih gue pikir ya masih lebih besar lah peluangnya, tapi again ya, 3 tim ini peluangnya masih sama-sama kuat. Chelsea, Leicester, Liverpool ya, masih banyak kemungkinan yang terjadi, walaupun gue sudah sampaikan di video gue prediksi Chelsea dan Leicester yang akan lolos mendapatkan tiket Liga Champion musim depan ya. Sementara again Manchester United sudah pasti finish di peringkat kedua ya. Cuman itu tadi ada hal-hal yang harus diperbaikin, utamanya nanti untuk menghadapi Villarreal di partai final. Mudah-mudahan Harry Maguire sudah bisa dimainkan. Sekian review gua kali ini. Tetap dukung Football Belanda. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.